Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih soal program bantuan pemerintah tahun 2026 yang khusus ditujukan untuk permajaan kebun kelapa. Jadi, kalau Anda seorang petani kelapa atau mungkin anggota kelompok tani, informasi ini penting banget buat disimak. Tapi sebelum kita jauh ngomongin soal programnya, yuk kita mundur sedikit. Kenapa sih kelapa ini begitu spesial buat kita di Indonesia? Coba bayangin, ada satu pohon yang rasanya tuh udah nyatu banget sama kehidupan kita, di mana hampir nggak ada satupun bagiannya yang sia-sia. Yap, bener banget. Ini dia si pohon kehidupan. Dari santan buat masak rendang, kelapa muda buat pelepas dahaga, batangnya yang kokoh buat bangun rumah, sampai daunnya yang penting banget buat upacara adat. Kelapa itu udah jadi tulang punggung ekonomi dan juga budaya di banyak daerah di Indonesia. Makanya, menjaga produktivitas pohon ini jadi vital banget. Oke, biar jelas, ini dia peta jalan pembahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu misinya. Kedua, kita bedah bentuk bantuannya. Ketiga, siapa aja yang berhak dapat. Dan terakhir, apa kewajiban yang harus dipenuhi? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Sebenarnya, apa sih misi utama dari program 2026 ini? Kenapa pemerintah merasa perlu untuk ngadain program ini? Nah, untuk ngerti tujuannya, kita harus lihat dulu akarnya. Jadi, masalah besar apa sih yang sebenarnya mau diselesaikan sama program ini? Nah, ini dia biang keroknya. Jadi, banyak banget pohon kelapa kita itu usianya udah tua, bahkan lebih dari 60 tahun. Akibatnya apa? Ya produktivitasnya anjlok, jatuhnya drastis. Sering banget cuma ngasilin kurang dari 60 butir per pohon per tahun. Udah gitu, ditambah lagi serangan hama dan penyakit yang makin menjadi-jadi. Kondisi kayak gini kan yang bikin kesejahteraan petani jadi terancam. Dan inilah jawaban pemerintah. Tujuan resmi dari program ini tuh jelas banget, yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa. Simpel kan? Ini adalah solusi langsung buat ngatasin masalah pohon-pohon tua dan hasil panen yang makin sedikit itu. Oke, masalahnya udah, tujuannya juga udah. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Emangnya bantuannya itu dalam bentuk apa aja sih untuk setiap hektarnya? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, dan ini yang paling penting, adalah bibit. Jadi, setiap hektar lahan akan dapat 110 batang bibit kelapa. Tapi, dengerin baik-baik ya, ini bukan bibit kaleng-kaleng. Ini adalah bibit varietas unggul yang udah bersertifikat. Artinya, harapannya nanti hasilnya bakal jauh lebih mantap. Bibit unggul kan butuh makanan yang bagus juga kan? Nah, makanya pemerintah juga ngasih bantuan 330 kg pupuk organik per hektar. Pupuknya ini juga bukan sembarangan loh, tapi yang udah terdaftar resmi. Jadi kualitasnya terjamin buat bikin tanaman baru kalian tumbuh subur. Pemerintah juga sadar proses peremajaan itu butuh tenaga, butuh biaya, kerja. Makanya ada juga bantuan upah tenaga kerja yang setara dengan 13 hari orang kerja atau biasa disingkat HOK per hektarnya. Ini jelas kebantu banget buat meringankan beban biaya pas nanem nanti. Oke, bantuannya kelihatannya menarik banget ya. Terus pertanyaannya, siapa aja nih yang bisa dapat? Nah, kita akan bagi jadi dua ya. Ada syarat administrasi dan ada syarat teknis. Untuk urusan administrasi, syaratnya cukup umum sih. Pertama, pastinya harus punya KTP. Terus, ini nih yang krusial, Anda harus jadi anggota kelompok tani yang sah secara hukum, yang berbadan hukum. Anda juga perlu nunjukin bukti kepemilikan lahan, bisa SHM, surat sewa, atau lainnya. Dan tentu saja ngajuin surat permohonan resmi. Plus, ada surat pernyataan kalau lahannya belum pernah dapat bantuan serupa di tahun yang sama. Nah, sekarang kita ke syarat teknisnya. Ini lebih ke kondisi lahannya. Jadi, lahannya itu harus ada di kawasan yang emang udah ditetapkan pemerintah sebagai area pertanian kelapa. Iklimnya juga harus pas. Dan yang penting, lokasinya udah harus di geotagging atau dipetakan digital. Program ini juga prioritasnya buat lahan yang pohonnya udah tua banget atau yang produksinya rendah. Oh ya, satu lagi, bantuannya ini dibatasi ya, maksimal 2 hektar per petani. Dapat bantuan itu satu hal, tapi ada tanggung jawab yang ikutin. Nah, sekarang kita bahas kewajiban Anda setelah nerima bantuan. Soalnya, pelaporan yang benar itu jadi kunci suksesnya program ini. Jadi, proses pertanggungjawabannya itu harus runut. Gini alurnya. Pertama, selesaikan dulu semua pekerjaan peremajaan di lahan. Kedua, buat yang namanya laporan pertanggungjawaban atau berita acara serah terima, BAST. Ketiga, jangan lupa lampirkan bukti foto atau video yang ada geotaggingnya. Keempat, semua laporan itu diinput ke sistem online namanya e-Banper. Dan terakhir, kalau ada sisa dana, wajib hukumnya dibalikin ke kas negara. Terus, apa aja yang harus ada di laporan itu?
Di dalam dokumen BAST-nya harus jelas banget rincian dananya. Dana awal berapa, yang kepake berapa, sisanya berapa. Plus, pernyataan kalau kerjaan udah beres. Nah, pas diunggah ke sistem eBay-Non-Per, pastiin dokumen BAST, detail rekening bank penerima, sama kwitansi-kwitansi resminya ikut di-upload semua. Tentu aja, ada sanksinya kalau aturan ini dilanggar. Dan penting banget buat bedain dua hal ini ya. Kalau bantuannya disalahgunakan, misalnya bibitnya malah dijual, nah, penerima wajib ganti rugi penuh. Tapi kalau sampai ada bukti tindak pidana, misalnya pemalsuan dokumen, ya kasusnya bakal diproses secara hukum nasional. Jadi ini serius. Oke, itu tadi pembahasan lengkap kita soal program bantuan peremajaan kelapa tahun 2026. Mulai dari masalahnya, solusinya, syaratnya, sampai kewajibannya. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok tani Anda siap buat ngambil kesempatan ini? Siap untuk memberi nafas baru bagi kebun kelapa dan masa depan Anda?